Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi untuk segala rekan yang berada di tempat. Saya Dipa Mendasari dengan NPM 2206 akan menyita beberapa waktu Anda ke depannya untuk membahas mengenai beberapa adat dan budaya Aceh yang sudah mulai jarang. Syekh dan rakan Lun yang berbahagia, Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali adat istiadat dan juga tradisi kebudayaan yang sangat berlimpah. Namun kini, tradisi dan budaya Aceh itu mulai memudar. Mungkin dikarenakan pengaruh globalisasi dan transisi zaman yang membuat Aceh juga termasuk ke dalam provinsi yang kemudian adat dan budayanya menjadi lebih melemah. Seperti yang kita tahu, bahwa Aceh dengan tradisinya yang sangat beragam dan juga luar biasa yang diturunkan secara turun-temurun sejak dari nenek moyang kini menjadi lebih memudar. Jadi di sini saya Dipa Mendasari akan mengajak teman-teman semua untuk lebih mengenali adat dan budaya Aceh yang sampai saat ini mulai terlupakan. Berikut beberapa adat dan istiadat yang dapat saya sajikan. Nyaring adalah sejenis jaring terapung yang dipergunakan pada perikanan laut dan perikanan sungai. Cara penggunaannya dengan dipasang secara vertikal di dalam laut, sungai, rawa, dan suak sehingga seolah-olah membendungi sebagian dari air. Bagian atas dipasang pelampung atau lampung kayu, sedangkan pada bagian bawahnya digantungkan timah ataupun batu untuk pemberatnya atau bate pelam. Untuk daerah penangkapan ikan, lebih dipilih agar nyaring dapat mencapai dasar sungai ataupun suak sehingga ikan tidak dapat lewat dan terjerat di dalam mata nyaring. Jika di laut, nyaring dilepaskan saja di dalam air sehingga terbenam dan nantinya akan dicari kembali untuk melihat apakah ada ikan atau lainnya yang terjerat di dalamnya. Apabila ada ikan yang terjerat, maka jaring tersebut lalu ditarik ke dalam perahu dan lantas dikosongkan di sana. Ukuran-ukuran dan lebar mata jaring adalah bervariasi sesuai dengan jenis atau yang ingin ditangkap orang. Nyeh atau nyoy dalam bahasa Indonesia disebut ketam adalah salah satu alat pertukangan yang berfungsi menghaluskan kayu yang dipergunakan untuk membangun sesuatu atau membuat perabotan rumah tangga. Nyeh dibuat dari bahan yang sederhana, yaitu berupa balok kayu yang dipasang pisau sebagai alat penyerut di tengahnya. Nyeh kayu manual sudah sejak lama menjadi alat utama dalam proses pengerjaan kayu dan hingga sekarang masih dipergunakan di Aceh. Dilihat dari bentuknya, memiliki batang pegangan melintang pada bagian tengahnya dan biasanya lebih nyaman untuk bekerja di atas bangku. Ada beberapa bentuk dengan ukuran panjang alat ini yang berbeda-beda dengan fungsi masing-masing. Ukuran paling kecilnya yaitu sekitar 15-18 cm, berfungsi untuk menghaluskan permukaan kayu yang telah diserut atau permukaan kayu yang agak melengkung. Padu adalah salah satu alat untuk menggulungkan benang atau tali kail. Istilah padua berbeda dengan kata pado, tidak tampak karena terhalang oleh suatu benda. Besarnya padua bervariasi bergantung pada berapa panjang benang atau tali kail yang disimpan. Awalnya padua dibuat dari rotan atau kayu. Sekarang banyak dibuat dari plastik sebagai tempat menyimpan tali kail yang digulung. Padua umumnya dipergunakan oleh para nelayan. Oleh karena itu, peredarannya lebih banyak di tepi pantai atau di desa-desa nelayan. Sebagai alat penyimpanan kayu Aceh, padua pada awalnya dibuat khusus di Aceh oleh tenaga terampil sebagai salah satu industri rumah tangga, bersamaan dengan industri kerajinan lainnya. Dalam perkembangannya, padua telah dicetak melalui pabrik atau industri mesin. Dahulunya, padua khusus digunakan oleh nelayan, namun saat ini digunakan oleh orang-orang yang suka memancing, baik di laut, di kuala, atau di sungai. Palung atau bojok, salah satu mata pencaharian masyarakat Aceh adalah beternak, baik beternak unggas ataupun domba. Secara tradisionalnya, walaupun tidak berternak dalam jumlah yang banyak, hampir semua masyarakat Aceh, terutama di pedesaan, memelihara ternak di dalam pekarangan rumahnya, terutama unggas berupa itik ataupun ayam. Aktivitas ini diberlakukan di samping mendapat penghasilan dari induknya yang dijual, juga sebagian diperoleh dari telurnya. Demikian juga ternak domba dan sapi.
seperti kerbau, kambing, sapi, dan lain sebagainya yang memberikan penghasilan bagi masyarakat Aceh. Dalam merawat ternaknya atau memberikan makanan, masyarakat Aceh sering menggunakan tempat secara tradisional seperti palung atau bojok digayo. Kalau palung itu diperuntukkan menaruh makanan seperti rumput, batang pisang, dan dedak untuk ternak domba, sedangkan bajok digayo itu seperti palung juga, namun khusus untuk meletakkan garam sebagai makanan tambahan domba. Oleh karena palung sudah dikenal secara luas dalam masyarakat Aceh, maka pembahasannya lebih difokuskan pada masalah bajok digayo. Pandeme. Pandeme adalah seseorang yang memiliki keahlian dan juga kemampuan dalam mengolah logam mulia berupa emas. Pusat pengolahan emas di Aceh itu berada di Aceh Besar, daerah yang banyak dihuni oleh para orang kaya yang sering memesan pembuatan perhiasan-perhiasan. Sampai dengan masuknya Belanda atau saat perang Belanda di Aceh, para pandai emas berasal dari Kampung Luhung Kemukiman Lam Ara. Perhiasan-perhiasan Aceh yang asli semua dari emas. Jika ada yang terbuat dari perak ataupun swasa, hanya sebagai tambahan. Seorang pandeme biasanya mempunyai berbagai jenis perkakas atau alat atau pekakah yang banyak jenisnya, dan juga mempunyai dapur peleburan, dapur pande atau dapur pande. Nah, pandeme selalu menguji emas yang akan dibeli dan berasal dari benda yang rusak dengan memakai suatu batu ujian berwarna hitam dan membandingkan goresan-goresan benda yang diuji dengan warna emas yang telah dijadikan standar. Dari pengujian ini nantinya seorang pandeme menilai kadar emas tersebut. Kepandaian pandeme di Aceh adalah dalam hal menyepuh atau sepok yang dapat menimbulkan warna coklat kemerah-merahan pada perhiasan emas. Kemampuan tersebut mengikuti suatu cara yang hampir sama dengan metode orang Cina. Namun, terdapat beberapa perbedaan kecil. Kemampuan lainnya pandeme adalah pemberi hiasan email, kawardi atau jawardi atau kawardi pada perhiasan-perhiasan Aceh, dan kemampuan tersebut sangat jarang terdapat di tempat lain di Nusantara. Panyot adalah lampu penerang yang dibuat dalam berbagai jenis dan bentuk, dan ia diberi sumbu kain dan diisi minyak untuk menghidupkannya. Pada awalnya, penggunaan panyot dalam masyarakat Aceh bukanlah untuk penerangan semata, karena penggunaan api waktu itu masih mengalami kendala. Orang sering memakai istilah mencari api karena belum ada korek api seperti sekarang. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada rumah tetangga yang sudah menghidupkan api untuk berbagai keperluan. Api yang diambil dari tetangga biasanya diletakkan ke dalam sabut kelapa, kemudian dikembangkan dalam berbagai keperluan seperti memasak dengan meniup menggunakan suli atau bambu kecil atau bulu. Selain itu, untuk menerangi rumah digunakan panyot sesuai kebutuhannya. Pada awalnya, panyot juga berfungsi sebagai alat penerangan, namun kemudian berkembang hingga menjadi hiasan saja. Perahu atau sampan biasa adalah perahu yang berbentuk lebih besar dan lebar dibandingkan dengan perahu pukat. Perahu mempunyai kemudi panjang yang dapat dilepas atau kemudo yang terdapat 1-2 buah tiang layar. Jika hanya satu tiang, maka pada haluannya terdapat layar penunda atau layar jungo berbentuk segitiga dan satu buah layar latin berbentuk segi empat yang dipasang dengan kayu bulat atau beringat. Jika terdapat 2 buah tiang, maka berturut-turut dari haluan keburitan terdapat sebuah layar penunda atau layar jungo. Kemudian pada tiang muka atau tihang ule ada layar muka atau layar suringkit berbentuk segi empat. Di atasnya sebuah layar andang-andang atau layar sabu berbentuk segi empat, dan pada tiang belakang atau tihang iku terdapat 2 buah layar belakang atau layar baling, yang bagian atasnya berbentuk segitiga dan bawahnya berbentuk segi empat. Setiap layar dipasang pada sebuah kayu bulat yang dinamakan sesuai letaknya. Pada beberapa perahu di antara 2 tiang terdapat sebuah layar tunda, dengah atau layar jiib. Jika perahu akan digunakan sebagai pengangkut penumpang, maka pada bagian buritan dibuat sebuah tempat menginap dan beratap yang dinamakan cerebong. Daunnya dikenal dengan berbagai jenis perahu yang lebih besar dan 2 buah, kemudian dinamakan perahu mencaping.
Perahu CD atau perahu berjadi merupakan sejenis sampan yang mempunyai sayap-sayap di sisi kiri dan kanannya yang dinamakan CD sebagai alat untuk menjaga keseimbangan. Kayu-kayu yang melintang di atas perahu dinamakan sapai dan yang membujur dinamakan bogati atau kayu yang menjaga keseimbangan. Perahu jadi tidak memiliki luas sebagai struktur bawahnya, tapi menggunakan sebatang kayu yang dilubangi dan di bagian atas ditambahkan dengan papan-papan yang ditinggikan atau rimbat sebagai struktur atasnya. Jenis-jenis perahu berjadi yang dulunya digunakan di Aceh adalah bidok, plewe, kruun, dan delayan. Perisai atau perise atau ampang-ampang, yaitu alat yang digunakan untuk menahan serangan musuh yang menggunakan senjata tajam ataupun senjata lainnya dalam peperangan. Bentuk perisai rata-rata bulat dan kadang-kadang juga berbentuk lain tergantung bahan dan penggunaannya dalam peperangan. Perisai digunakan dengan memegang bagian dalamnya di tangan sebelah kiri secara sendiri-sendiri ataupun beramai-ramai. Pada sisi dalam dari sebuah perisai Aceh terdapat beberapa buah cincin yang di dalamnya ada sabuk atau tali. Pada bagian ini dimasukkan tangan ke dalamnya. Sedangkan pada perisai gayau atau perisai alas di dalamnya terdapat sebuah cincin rotan atau gelak dan sebuah gagang kayu atau amat-amaton yang digenggam oleh tangan sebelah kiri dari pemakainya. Pengolahan batu di Aceh. Pengolahan batu di Aceh dulunya lebih kepada pembuatan batu nisan, sehingga Aceh pada abad ke-15 kemampuan para pengasah dan pengukir batu termasyhur kemana-mana. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih tersebarnya berbagai batu nisan tua di seluruh Aceh dengan keindahan seni yang sangat tinggi. Batu yang menjadi bahan untuk pembuatan nisan-nisan kebanyakan berasal dari pulau-pulau kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Bule dan Pulau Bate yang terletak di utara Ulele. Petugas yang mengontrol pengambilan batu-batu tersebut diberi gelar dengan Kujrun Bate. Batu-batu yang telah diambil dibawa ke daerah Meraksa untuk diolah sehingga dikenal sebagai petai adalah perangkap binatang untuk menangkap hewan yang sering mengganggu seperti tikus. Alat ini dibuat dari kawat atau jenis bahan lainnya. Biasanya untuk memancing binatang masuk ke dalam petai diletakkan makanan. Ketika masuk ke dalamnya, binatang terjerat atau pintu terkunci dan tidak bisa keluar lagi. Ukuran petai disesuaikan dengan jenis binatang yang akan ditangkap. Di Aceh, petai tidak hanya terbuat dari kawat, akan tetapi juga ada yang terbuat dari kayu atau kombinasi beberapa bahan termasuk kayu dan tali, disesuaikan dengan kebutuhan. Petai yang berkembang di Aceh biasanya diperuntukkan bagi mengatasi gangguan binatang yang sering merusak baik di rumah, di kebun, atau di ladang. Pedang atau pedang adalah jenis senjata tata yang digunakan dalam peperangan. Bagian-bagian pedang adalah mata yang sedikit lengkung dan cembung, tipis dan dapat dibengkokkan. Yang kedua adalah ruang atau punggung atau cekung. Yang ketiga adalah kriba atau lambung yang cekung dan sejajar dengan seluruh bagian mata. Memiliki saluran darah berjumlah 1-3. Kemudian ada keiang atau pinggang, dan selanjutnya ada ujung atau ujung yang tajam dan runcing. Perahu pukat atau sampan pukat, perahu pukat, lancang pukat atau rancang pukat, yaitu perahu yang khusus untuk menangkap ikan dengan memakai pukat. Perahu pukat berbentuk panjang namun sempit dengan haluan ule atau caping dan buritan likut atau iku yang runcing. Kemudi yang digunakan panjang atau komododong yang diletakkan di atas sebuah balok kemudi, yaitu cagak, yang berbentuk seperti garpu di buritan atau dipasang pada sebuah tombak dengan memakai sebuah gelang atau geleng dari rotan yang dianyam dan dipegang oleh satu orang. Jurumudi sambil berdiri. Perahu tersebut biasanya didayung atau dayong dengan memakai 6 buah pendayung panjang oleh 6 orang pendayung urung mendayung. Pandai besar, utuh besar atau utuh pandai besar adalah seseorang memiliki kemampuan dalam pembuatan peralatan dari besi seperti parang, pisau, kapak beliung, skop, mata baja, penjepit rambut, mata kukuran, taji ayam, dan sebagainya.
Peralatan pandai beso yang utama adalah landasan, palu besi, kakadua, kikir bahat batu, batu asahan, dan penghembus-penghembus api. Untuk membuat benda-benda dari besi dipergunakan besi yang diimpor dari luar berupa setang besi yang rata-rata dan panjang. Namun, besi-besi tersebut lembek dan tidak dapat dipergunakan untuk menjadi bahan baku peralatan besi sehingga biasanya dicampur dengan baja, melila, melita atau lelo yang diimpor dalam bentuk setang segi 8. Pencampurannya dilakukan dengan cara melebur dan disirimkan sedikit tanah liat agar pencampuran terjadi dengan mudah. Pacuk triang. Bagi masyarakat Aceh, pemanfaatan triang dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah kebutuhan. Bukan hanya di Aceh saja penggunaan bambu sebagai suatu kebutuhan, akan tetapi hampir seluruh Nusantara memakainya secara luas seperti untuk membuat rumah, pagar, dan lain-lainnya. Di Indonesia, pada zaman kolonial, bambu dimanfaatkan bukan hanya sebagai kebutuhan sehari-hari, bahkan dijadikan sebagai senjata yang ditakuti musuh, sehingga di mana-mana kelihatan simbol-simbol bambu dan istilah-istilah dipakai seperti semangat bambu runcing. Yang dimaksud dengan pacuk triang di sini adalah sebuah peralatan yang dibuat dari bambu untuk berbagai keperluan. Pacuk triang dipakai sebagai masyarakat mengenal teknologi modern. Pada awalnya, pacuk triang di Aceh dipakai sebagai salah satu alat untuk mengangkut dan menyimpan air, khususnya air tawar untuk kebutuhan masak, minum, dan berwudu. Untuk kebutuhan ini, bambu yang digunakan dibersihkan bahagian luar dan juga dilobangi bahagian dalam dan diberi tutup pada bahagian atas. Biasanya bambu yang dipilih adalah berukuran besar dengan panjang kira-kira 1 hingga 2 meter. Pandai besar. Tikar bercucuk. Tikar bercucuk merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga sebagai alas atau tikar tempat duduk, khususnya pada acara-acara penting seperti pernikahan. Menurut sejarahnya, tak ada yang mengetahui secara pasti sejak kapan tikar bercucuk ini telah muncul di Gayo. Namun, dapat diperkirakan bahwa tikar bercucuk ini mulai muncul setelah keberadaan tikar biasa tanpa hias yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sebagai penghias tambahan, motif dari benang wol yang dicucuk pada tikar ini. Tikar bercucuk merupakan salah satu kerajinan tangan masyarakat Gayo. Tikar bercucuk adalah tikar pandan yang disulam permukaannya dengan benang wol menggunakan cucuk, yaitu sejenis jarum besar seri gatel dengan panjang 5 inci, berfungsi sebagai penyulam. Tidak berbeda jauh dengan kerawang motif yang diterangkan bermacam-macam dengan komposisi warna yang beragam pula, dengan makna-makna tersendiri sehingga tidak sembarang orang bisa membuat dan menciptakannya. Tradisi tulis. Letak geografis Aceh yang sangat strategis di jalur lalu lintas internasional, Selat Malaka telah menimbulkan kontak peradaban dengan berbagai bangsa. Pengaruh bangsa-bangsa lain, terutama dari semenanjung Arabia dan India, sangat besar di Aceh. Bermula dari kontak peradaban ini, selanjutnya banyak orang Aceh yang pergi menuntut ilmu di luar negeri, terutama ke Haramain, Mekah dan Madinah. Selain itu, ilmuwan dari luar, terutama dari India, banyak yang merantau dan berkarir di Aceh. Sarjana Aceh yang pulang dari perantauan dan para ilmuwan asing yang datang ke Aceh selanjutnya memberi pengaruh kepada masyarakat Aceh melalui karya-karya tulisnya yang fenomenal sepanjang sejarah Melayu. Tulisan maksudnya tulisan, huruf atau aksara, sedangkan Jawa bermaksudnya Jawi, dari kata Arab bilu dan tahtal Jawi yang berarti negeri-negeri di bawah angin, atau Melayu Nusantara Jawi. Tulisan Jawa atau tulisan Jawi adalah tulisan Melayu yang memakai aksara Arab atau aplikasi huruf Arab dalam bahasa Melayu yang muncul sejak abad ke-14 Masehi, yaitu tulisan yang banyak dipakai di kawasan Melayu Nusantara. Pada dasarnya, tulisan Jawi merupakan tulisan Arab yang dipakai secara utuh dan ditambahkan beberapa huruf yang diubah dengan menambahkan titik-titik guna menyesuaikan dengan konsonan yang berlaku dalam bahasa Melayu Nusantara. Mendagang adalah tradisi meninggalkan kampung halaman untuk tinggal dan belajar ilmu agama di Daya. Mendagang adalah salah satu wujud migrasi yang dilakukan oleh orang Aceh. Mendagang adalah apabila seorang pelajar keluar dari lingkungan budaya kampung asal dan kaum kerabatnya dan pergi belajar ke suatu tempat di mana dia bertindak sebagai seorang muslim yang mandiri dan bukan diperlakukan sebagai kaum kerabat dan lingkungan sosialnya. Tradisi mendagang
merupakan sebuah perjalanan intelektual yang paling penting dalam sistem pendidikan yang dijalani oleh para ulama di Aceh. Tradisi ini telah membawa akibat bagi terjalinnya hubungan antara para ulama Aceh dengan berbagai gagasan pembaharuan yang kemudian dapat mewarnai usaha modernisasi di Aceh. Jadi begitulah teman-teman semua beberapa adat, budaya, serta tradisi yang kian kini makin memudar di Aceh. Saya Arif Permatasari mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.